Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk malam kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk belajar, berkumpul dan mengkaji kitab Al-Hikam ini. Walaupun saya pribadi ketika akan memutuskan kajian itu perang batin. Perang batin itu khawatir saya tuh nggak bisa mengamalkan gitu. Apa yang dibaca dengan apa yang disampaikan dengan akhlak saya pribadi itu khawatir tidak bisa mengamalkan. Aslinya Al-Hikam ini harusnya yang ngajar itu orang tua, kiai-kiai sepuh yang sampun istilahnya zuhud, yang sampun nunduk lah. Kados kula kiambek sepisan malih sebatas menyampaikan isi, dan isinya itu kita belajar mengamalkan bersama. Dan terus ketika akan memulai itu perang nih kan iki. Nggih. Cuma kula ingat sing di-sharing Pak Samsul tentang apa tipu daya talbis setan itu kadang membuka aib gitu kan. Membuka kekurangan sehingga orang itu ketika akan ngajar jadi males. Pernah ya Pak ya di-share ya? Capek Gus Bahata kan? Oke, katan. Akhirnya dalam hatinya beli sidang ngajar. Terus kula niati boten ngajar tapi bareng-bareng belajar. Makanya kadang kajian tidak jare mentore ke. Nah, nanti tunggu habis Jumat. Nah, dalam sholat Jumat itu kula memohon keteguhan. Makanya ketika dalam selesai sholat Jumat itu di sini ada keyakinan, saya putuskan. Tapi ketika di sini ada keraguan dalam arti apa yang akan saya sampaikan ini, saya pribadi apakah bisa mengamalkan atau selalu dibayangi takut tuntutan oleh Allah gitu. Tapi saya terus dalam sholat Jumat itu itikaf, istighfar, ya Allah, kajian tidak. Jadi bukan karena apa-apa. Ketika saya mengatakan nanti habis duhur itu sepanjang itikaf sholat Jumat itu berdoa, ya Allah, kalau memang malam kajian kuatkan. Jadi berat mengamalkan sebuah ilmu. Makanya mengatakan dan dilala, semoga Allah memang beridho. Setiap selesai sholat Jumat ketika berdoa diberikan di sini. Dah kajian. Selalu diniatkan untuk bareng-bareng belajar, Pak. Oke. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa agar supaya hati bisa wusul itu sampai, kan sudah disampaikan bahwa sejam saja hati kita luput, lalai dari Allah, maka akan diisi oleh setan dan hawa nafsu. Agar hati kita terkait sampai terikat dengan Allah, pada pertemuan selanjutnya bahwa ada 4 hal. Pertama dengan iman dan yakin, kedua dengan memutus aqobatun nafsi, terus yang ketiga dengan terus mengingat Allah, dan mengisi hati kita dengan zikir kepada Allah. Maka semua itu adalah jalan menuju hati kita lebih mengenal kepada Allah. Maka dalam catatan berikutnya Ibnu Athaillah membahas secara tersendiri, masih dalam satu halaman, tapi beliau memberi tanda tersendiri secara terpisah. Yaitu ketika orang sudah mengenal Allah, maka orang tersebut
akan melihat Allah di dalam segala hal. Dia akan melihat Allah dalam kejadian, baik yang enak maupun yang belenak. Dia akan melihat Allah dalam benda. Dia akan melihat Allah dalam alam semesta. Bahkan dia akan melihat Allah dalam dirinya. Nah, inilah tadi saya sempat berbincang sedikit dengan Pak Samsul yang dinamakan wahdatul wujud, atau jare Syekh Siti Jenar manunggaling kawula Gusti. Karena pemahaman inilah Syekh Siti Jenar dihukum mati. Karena pemahaman inilah Abu Mansur Al-Hallaj dari Persia dihukum mati. Nah, sebenarnya seperti apa sih konsep pemahaman manunggaling kawula Gusti yang dikupas oleh Ibnu Athaillah? Apakah betul-betul manunggaling kawula Gusti itu sesat? Apakah manunggaling kawula Gusti itu harus dihilangkan? Ataukah kita atau bukan orang sufi yang tidak memahami maksud dari kata-kata tersebut? Maka kita kupas malam hari ini. Gitu. Kalau kita bicara sejarah, manunggaling kawula Gusti itu pertama kali dipopulerkan oleh Ibnu Arabi. Beliau adalah tokoh sufi yang kontroversi. Kalau orang Salafi sih sudah pasti sesat ya. Ibnu Arabi ini sudah dikatakan kafir. Gitu. Ibnu Arabi, dan ternyata semua sufi termasuk Ibnu Athaillah memahami dan mengajarkan manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud dalam bahasa Arab. Makanya apakah pemahamannya yang salah atau kitanya yang nggak paham? Salah paham. Padahal kalau kita paham betul makna manunggaling kawula Gusti, kita akan jadi orang soleh. Kita akan jadi orang yang tawadu. Kita akan jadi orang yang merendah. Kita akan jadi orang yang sabar. Kita akan jadi orang yang tawakal. Bisa dikatakan manunggaling kawula Gusti ini bisa menghilangkan penyakit hati kalau kita paham apa yang dimaksud. Seperti itu. Nah, lantas kenapa Al-Hallaj sampai dihukum mati oleh Khalifah waktu itu Harun Al-Rasyid kan? Kemudian Syekh Siti Jenar oleh Wali Songo dihukum mati gitu. Apa yang salah dari perkataan Anna al-Haq gitu kan? Al-Hallaj itu dihukum mati gara-gara perkataan Anna al-Haq. Saya adalah Allah. Bahkan Siti Jenar ketika Wali Songo datang, Sunan Kalijaga dan teman-teman, Assalamualaikum, apakah Siti Jenar di dalam? Tidak ada. Yang ada di dalam ruangan ini tidak ada kecuali Allah. Nah, bahasa ini, apa yang salah dari bahasa itu? Kalau secara syariat, secara sekilas, oh ya jelas ada orang mengaku Tuhan. Saya Allah. Ana al-Haq. Saya Tuhan, saya Allah. Ya, sudah. Murtad, kafir, hukum mati. Ninggal sholat karena sepele baiknya, itu boleh dihukum mati. Di dalam Fathul Mu'in kan bab sholat gitu ya, ada orang disuruh sholat tapi jawabnya ya sholat kedik sugi lima tak sugi beli apa. Tahu lima tak apa sholatku?
gering angger gering, melaratnya angger. Ini meninggal sholat disertai angas, jahdulis sholat. Nah yang seperti ini disuruh tobat, tobat. Kalau masih mengkonon jawabannya 3 kali, boleh dihukum mati. Bidurbi unukihi, aja digantung, aja disetrum, tapi dipenggal. Itu kalau orang menyepelekan, meninggalkan sholat disertai menyepelekan. Itu syariat gitu ya, hukum syariat fikih. Jadi aja digantung aja, suntik mati aja, tembak aja, tapi potong leher. Nah apalagi orang yang mengaku saya Tuhan gitu kan. Kalau secara syariat ya jelas itu harus dihukum mati. Maka kita bahas pada malam hari ini tentang Widatul Wujud ini. Saya bacakan dulu penjelasan atau kata-kata yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Kenapa beliau membahas tentang Widatul Wujud? Tujuannya linastil murid hatta yadroka dzalik, untuk penyemangat bagi seorang murid. Murid itu siapapun yang berjalan menuju Allah dalam sufi atau tasawuf dikatakan murid bahasanya. Seperti kula bapak-bapak sekalian ini kan lagi belajar menuju Allah dengan memperbaiki hati. Makanya kan gak akan sampai kepada Allah selama hati ini bermasalah. Terutama minggu kemarin, hati yang masih mengakui selain Allah memberikan manfaat atau madorot. Artinya hati ini masih bergantung pada selain Allah, gak akan sampai. Termasuk dalam doa. Kadang kita berdoa, tapi yang teringat di sini ikhtiar kita. Misal, kita pengen panen bagus, wis dilakukan penyemprotan, wis disedot, wis ikhtiar, tinggal doa nih, bahasanya kan betul. Ketika doa, yang jauh dalam lubuk hatinya keyakinannya itu bukan Allah yang akan menjadikan parikun bagus, tapi ikhtiarnya. Nyemprote, nyedote, ngobate, padahal lagi jaluk, tapi yang diyakini dalam hatinya ikhtiarnya, nguntap. Inilah yang membuat doa itu nggak sampai. Allah marah. Allah marah. Sampai jaluk ning kita secara mulut, tapi hati neng yakini nyemprot, nyedot, ngobat sing bakal gawe bagus mari. Kadang nang Gusti Allah malah dihukum. Banjir, teklik, wereng, tikus. Itu karena kita doa tapi ada keyakinan ikhtiar. Pulane ada berarti ketika doa wis hilang akan kabeh, tidak ada yang mengabulkan, memenuhi, menolong, menolak bahaya, menyembuhkan atau apapun, hanya Allah. Dilatih, begitu itu dilatih. Ketika nggak dilatih ya mentuhankan ikhtiar akhirnya. Ini secara tauhid kita sudah syirik. Menduakan Allah dengan usaha. Gitu. Jadi jangan duakan Allah dengan usaha kita. Silakan usaha mah usaha saja. Tapi jangan diyakini usaha ini penentu hasil. Allah lah penentu hasil. Gitu. Baik, dilanjut balik. Al-kaunu ayil mukawwinat al-mawjudat bi asriha kulluhu zulmatun. Nah, kalau bahasanya Ibnu Athaillah, semua yang ada selain Allah, semua yang ada selain Allah, kulluha zulmatun, petang. Maksudnya petang ay adamu mahdun. Artinya tidak ada. Tuh, bahasa awalnya begini. Konteksnya. Seperti yang Pak Samsul tadi sampaikan. Selain dari Allah, ini tidak ada.
Langit tidak ada, manusia tidak ada, matahari tidak ada. Yang ada hanya Allah. Loh, kok priwayung nyatane jergenek gitu. Maksudnya bagaimana kok yang ada hanya Allah. Tuh, maka dilanjutkan. Pahami dulu, selain Allah itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Wa innama ana rohu ay aujadahu zuhurul haqqi. Kemudian setelah tidak ada itu, Allah menjadikan ada, menciptakan. Berarti kan adanya sesuatu itu karena kehendak dari Allah. Kalau Allah nggak berkehendak berarti tidak ada. Ada gunung karena Allah berkehendak gawe gunung. Ada manusia karena Allah berkehendak gawe manusia. Maka semua ini tidak ada. Yang ada adalah Allah. Tuh, pulane si Siti Jenar siapa ning jero langka Siti Jenar mah anane Allah. Tuh. Jadi wahdatul wujud itu bukan hulul. Nah, ini bahasa yang diprotes oleh kalangan-kalangan pembenci sufi adalah hulul, menyatunya Tuhan dengan zat. Wahdatul wujud, manunggaling, menyatunya kawula hamba Gusti dengan Tuhan. Wah, ini sesat, berarti meyakini Tuhan bersatu dengan makhluk. Ini pemahaman secara harfiah. Ketika Siti Jenar mengatakan, siapa di dalam Siti Jenar? Tidak. Saya adalah Allah. Maksudnya adalah Siti Jenar tidak ada. Kalau Allah nggak menghendaki, ada. Berarti adanya Siti Jenar adalah karena kehendak Allah. Berarti kan Siti Jenar itu nggak ada. Yang ada adalah kehendak Allah menciptakan Siti Jenar. Tuh, kalau di jembreng-jembreng kan bahasanya begitu. Cuma kalau di orang awam berkata, saya adalah Allah. Wah ya, dikerutuk gini kan. Diserawati mantap. Terap kapan edan bocah. Barang ngaji alikam dia edan bocah. Astagfirullah. Nah, padahal pemahaman yang dimaksud oleh Siti Jenar bukan Tuhan bersatu dengan makhluk, tapi kehendak dari Tuhan itulah yang menghendaki adanya Siti Jenar, adanya makhluk. Itu yang dimaksud manunggaling kawula Gusti. Jadi bukan dari Siti Jenar, kemudian Al-Halaj, Al-Arabi sendiri membenci hulul, membenci konsep Tuhan menyatu dengan manusia. Itu konsep Buddha, orang Buddha kan. Jadi Siddhartha, orang Buddha Siddhartha Gautama itu manusia yang dituhankan karena dianggap Tuhan menyatu dengan Siddhartha, suci. Makanya disembah, dituhankan. Konsep hulul disangkanya konsep hulul itu disamakan konsep wahdatul wujud adalah hulul yang disamakan dengan orang Buddha. Padahal tidak seperti itu. Yang dimaksud adalah adanya segala sesuatu itu karena kehendak dari Allah. Kita melihat batu, oh ada Allah di batu, bukan Allahnya di dalam batu. Allah. Kalau Allah nggak menghendaki ada batu ini nggak akan. Pada benda ya. Makanya orang yang memahami konsep wahdatul wujud akan terbuka arbabu syahadah nantinya. Dia akan musyahadah, menyaksikan Allah, tapi bukan menyaksikan melihat. Oh, Nabi Musa beli kuat pengen delang Allah kan, gitu. Langsung pingsan gitu. Jadi menyaksikan Allah itu dalam rasa ada Allah dalam segala sesuatu.
Ini luar biasa. Kita akan muraqabah loh. Akan benar-benar merasa diawasi. Arep maksiat ada Allah, ada Allah, ada Allah. Ini yang dimaksud manunggaling itu begitu. Tuh, jadi harus paham. Ada kehendak Allah dalam makhluk, bukan ada Allah di dalam makhluk. Ada kehendak Allah di dalam makhluk. Yes. Pulane ketika orang sudah memahami konsep wahdatul wujud ini, kemudian dia akan digiring oleh Allah. Di sini ada pertama, dia menyaksikan Allah qoblal akwan. Maksudnya begini. Dia menyaksikan Allah dalam sesuatu itu sebelum dia mengakui itu sendiri. Oh, priwe maksudnya. Maksudnya kanan. Kayaknya kita pun pernah diberikan rasa begitu. Kita ndeleng sesuatu, kita ambil contoh ndeleng sapi, atau ndeleng wedus, atau ndeleng iwak, atau ndeleng apa gitu. Setelah ndeleng sesuatu yang takjub, kalau level kula-kulaan, baru bisa berpikir itu kalau sesuatunya itu luar biasa. Bahkan sing biasa ndeleng wedus, ndeleng sapi ya biasa mengkonon. Tapi kalau ndeleng sing luar biasa, digawa ning gunung sing luar biasa bagusnya, atau ning laut pemandangan, atau ndeleng binatang sing aneh, pasti kita akan berpikir, Masya Allah, Subhanallah, kok bisa ya mengkenen? Lamun Gusti Allah priwe, Gusti Allah kegaweane kok sih mengkenen payah. Pernah beli mengkonon? Ndeleng sesuatu sampai terkagum, sampai langsung inget ting sing gawe. Ya Allah. Nah gitu kan. Kayaknya pernah deh, siapapun. Ya. Kayak kula dewek, kula mah ning kaset bae ga. Nah, kaset pasan ya. Kok bisa metu suarane? Klerek, iya kan? Kok ana suarane? Barang DVD kok metu gambar pada guletnya. Pada oba-oba. Itu padahal ciptaan manusia. Gimana kita ndeleng, misalkan kita ambil satu makhluk ciptaan Allah adalah sapi misal. Priwe kok sapi cuma mangan suket, ibarat katakan sehat, padahal cuma suket. Beli mangan vitamin A, vitamin B, vitamin C gitu. Buah-buahan, apel, awaknya lembu mangan suket bah. Iki Allah iki. Ya Allah. Kok cuma makan suket metu sungune kono enggak? Padahal beli mangan kalsium kan. Uang mangan kalsium pengen untune keker. Lah sapi mangan cuma siji suket. Sungune kuat gitu kan. Balungnya keker. Kulitnya kandel. Untune keker ya kan. Lah ini berarti kan melihat ada Allah di situ. Tuh. Jadi ketika orang sudah dibuka arbabus syahada, karena dia meyakini melihat ada Allah dalam segala sesuatu, melihat hal kecil pun dia akan berpikir. Nah kalau kula-kulaan, kalau yang luar biasa baru berpikir. Kalau yang sehari-hari Jumat tidak berpikir. Oke. Ada yang kedua, tingkatan yang dasar itu melihat kekuasaan Allah kalau sudah nyicipi. Contoh, digawa numpak mobilnya sih bagus, duduk odong-odong ya. Masya Allah, nyaman banget ya. Atau ning ruangan apa kan? Aduh, nyes temen bisaan ya gawene. Kadang cuma mentok bisaan ya gawene. Padahal harusnya kita melihat kok Allah bisa menghendaki orang ini membuat ini. Jadi jangan lihat orangnya, mentok di orang, tapi lihatlah kehendak Allah yang menghendaki orang itu berbuat sesuatu.
ini yang dinamakan aplikasi dari wahdatul wujud. Jadi bukan Tuhan menyatu dengan manusia, dengan makhluk gitu. Cuma kalau di simple bae dengan ya saya Allah gitu. Makanya oleh Khalifah Harun al-Rasyid bahaya khawatir Al-Halaj ini ceplok-ceplok nih muridnya ngikuti. Gitu kan? Ya, bulan sampai menek ya anak ajaran disusah sembahyang. Disusah ngaji. Pripun kok Pak bisa ngono? Ya sebenarnya mah omongan waliku. Disusah sembahyang, jadi maksudnya wali mah sembahyang kayak jadi gue susah. Oh iya. Sing enjoy, Sing enjoy. mati. Iya bareng sing rokok nak itu orang. Ya beli sembahyang bisa. Iya. Jadi beli susah. Iya, Berema aja digawe susah. Iya beli susah sembahyang, wajib tinggal sembahyang. Nggih. Kok, riyo kok, Pak? Ya ajaran waliku. Nggih. Wajib tinggal sembahyang. Cuma masih butuh penterjemahan ya, Pak? Iya, cuma sing roh kena dadi sing dikhawatirkan wali sana kan mengkonon. Nggih. Disusah sembahyang. Ya wis Maria. Marian sembayang ya. Saya Allah. Dan pengertiannya kan ngaku pangeran. Ngaku pangeran. Aku nabi baris. Aku mati. Aku mati. Ini aku pangeran maning ya. Masya Allah. Nggih. Niku. Baik, jadi lebih tepat kula rangkum segini, jadi satu gini bahwa tentang konsep manunggaling kala Gusti lebih tepat ada kehendak Allah dalam segala sesuatu, baik dalam wujud benda ataupun dalam kejadian sesuatu. Maka ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita kagum, jangan terlalu kagum. Jangan terlalu kagum, tapi kagumlah kepada yang menciptakan. Termasuk teknologi. Hati-hati, kita yang sudah ngaji tauhid, jangan sampai mengagumi sang pembuat teknologi. Bisaan ya, wong Amerika mah gawe mengkonon kok, gawe kapal. Ini kadang gampang banget kita ngomong. Dia sadar, kok bisaan ya? Harusnya, Masya Allah, Gusti Allah ku ya, nyiptakan wong Amerika ke, dipai otak melebihi wong Indonesia, misalnya gawe kun ku bisaan. Jadi yang diingat Allah. Ketika yang diingat, yang dikagumi adalah makhluknya, keadaannya, ciptaannya, ini sudah melenceng sangat jauh. Begitupun melihat sesuatu yang tidak sesuai atau mengalami sesuatu yang tidak sesuai. Ini sudah ada kehendak Allah di dalam situ. Dalam apapun. Kadang gini. Kita dalam menjalani kehidupan kadang-kadang kita bisa toleran. Ini karena yang kita pakai rasio dan perasaan, bukan tauhid. Kita bisa toleran, kita bisa baik pada orang, tapi kadang kita kaku, kita tidak memaafkan, kita tidak toleran pada orang terdekat. Pada istri, pada saudara. Mulanya kan kadang sering terjadi karo dulur, beli wawu. Ya kan? Karena tidak pakai cahaya tauhid. Cahaya iman, cahaya tauhid. Yang dipakai adalah perasaan. Ya kan mau bagian wong ado gak baik, ya tak baik ki. Ya kan? Kin mah bagian dulur gak sirik baik nih kita. Perasaan yang dipakai, tidak pakai tauhid. Dan logika. Kalau orang tidak memahami wahdatul wujud, segala sesuatu menjalani kehidupan pakai hitungan, pakai kalkulasi, pakai analogi. Repot. Baka urip serba dihitung, serba di logika. Pegel. Kayak mau. Kan mah
bagian wong ado ga batur rasa dulur. Batur rasa dulur. Kian mah dulur ga rasa musuh. Anak ga rasa musuh. Istri ga rasa enak. rasa enak. Nggih. Ini karena yang dipakai logika. Logika. Dia baik, saya baik. Lo jual gue. Ente jahat, ya tak jahati maning. Logika. Nah ini harus kita yang ngaji tahun ini. Yuk kita rubah hal itu. Ini gula, Masya Allah, dalam arti kadang kita menuntut begini. Kok nggak ngerti banget sih? Ranah ini adalah privasi saya. Kok dia sebagai saudara kok ikut campur? Kok dia sebagai istri ikut campur? Kok dia sebagai ini? Kadang kita pembelaannya begitu. Gitu kan? Kenapa kita tidak menyadari, oh dia begitu, Allah mengendaki dia begitu. Loh, ya kalau kita sudah memahami, oh kian rese, dulur ki sirik bae se, atau tangga ki rese bae, atau istri ki rese bae, ya Allah yang mengendaki dia. Kalau kita komplain, berarti kita komplain nih kehendaknya Gusti Allah. Sudah kalau kita tahu itu kehendak Allah, beli mungkin Allah ndadekaken wong kin musuhi kita ki. Langkah hikmah langkah kanggo yang sing Gusti Allah paiki yang terbaik. Wis wae aja diladeni, aja dipapaki, disabari, didongakaken, dimesemi, disedekahi, disapa. Nah itu, Masya Allah. Jadi kula dua sedulur. Waktu kula dua motor NMAX ya, Masya Allah. Arti dol motor, ya, mes mana dibayari kita bae. Kira jaluknya 20 juta, siap. Enak motornya, jugut motornya. Ternyata motor konku didol, kagak wong sejen. Didol kagak wong sejen, lunas, bayar ningkulane, nyicil. Yang cerdas. Cerdas bener. Jare wong wadon, pinter kante, goblok abis. Sing pinter kata sih. Hari kula, Masya Allah, beli, nggih, sebisa mungkin ki, husnudon, mong sudon. Padahal wis weruh track record wis weruh. Sampun, bu track record si Agi wis perlu lah bermain begitu. Tapi husnudon saya, nggih, karo wong parek mah, tolia tegel. Tolia tegel. Nah, beli bapak tuan yang tegel. Wes. Kok aja minggu Arab aja. Anu ya ngaku nema si motor ki bermasalah ini itu. Yang kula servis tiap bulan kok. Jadi sedikit banyak tahu kondisi motornya kula kan. Tapi menurut pengakuan beliau ini motor bermasalah. Makanya didol, dan itu pun dari sananya pun dicicil, padahal kula tembusi cash karena saya tahu motor itu larinya kemana. Paten singkat cerita sampai hampir 7 bulan itu pun karena wong wadon candak cekel, dalam arti ada uang, orang bayar utang, transfer melalui rekeningnya wong wadon. Hari kula kok beli 2 rekening melalui rekeningnya wong wadon untuk si A ini. Nah, jadi wong wadon, ke duit tandan kita ke, harus dibayar utang beli. Abang, jadi jaluk ikhlasnya be kanggo bayar utang, bayar motor utang go.
Nama wadon dikonokaken. Ya akhirnya mau tidak mau bayar. Jadi yang gitu semua. Jadi arep ngerong-ngerongi priwe konten Pak Haji ya. 7 bulan Pak Ji. 7 bulan. Nah, sejak saat itu sempat renggang hubungan. Cuma kula tidak mau gara-gara masalah mengkenen ki hubungan sedulur ki renggang. Kalau bicara sakit hati, wah ya sakit dong. Islah mong akrab-akrab maning. Kula belajar setitik-setitik. Pertama berat. Marek dolar lagi berat. Sakit hati sih? Yo kan berat pertamanya baik sok. Ketika kita bermasalah, ketika apa, abot pertamanya baik. Dipaksa mah paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Bleng. Ya wis, cek. Ngobrol apa ngalor ngidul. Cair maning. Dan berjalan cuma 1 minggu sudah lupa semua masalahnya. Nah ini yang konsep wahdatul wujud, menyadari dia berbuat itu ada kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, ya nggak mungkin dia berbuat begitu. Walaupun ada pilihan dia marah dari wong bener, tar dari wong nipu. Tapi tetap walaupun Allah beli ridho, gitu kan, tetap itu yang terjadi atas izin Allah. Sudah, itu kejadian yang tidak mengenakan dalam bab utang. Contoh, dan banyak hal lain yang mungkin kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan harapan. Maka dalam hal itu lihatlah Allah dalam masalah tersebut. Dalam bisnis, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam anak, dalam sing enak atau sing belenak. Itu contoh sing belenak, contoh sing enak. Awas jangan sampai lupa daratan. Nah, contohnya maketen. Ih, panennya bagus ya, Pak Haji. Wah, ya jelas dong. Ngurusannya gak bener-bener nih kan. Semprotannya ke korbaik kok. Kok oh, delengan kok anu nebega rajik plastiknya. Ya beli tembus nang tikus nih kan. Oh. Nyemprote bega ping pira. Barang dika nyawa cep tinggal ya paingan lara wora. Nah, ini seakan-akan bener kan? Secara akal logika bener. Yo kenyataannya begitu. Loh, sing ngendaki sampean nyemprot bener siapa? Sing mengendaki wong kuan beli ngurusi parine siapa? Gusti Allah. Maka kita tidak boleh sombong ketika sesuatu itu terjadi sesuai harapan. Itu. Jadi harus jawabannya simpel. Hadza min fadli Rabbi. Maka di alam, aduh Pak Haji aja. Dandan nih Pak Haji mah bener wah. Selalu berhasil. Beli kayak bengkel kan, ya aja gerek megar kuping ke. Aja langsung, ya kan mah wis terkenal, lu sering Pak Ewang periksa nih gulaku. Bahasa mengkonon. Barang periksa nih kene mah ces waras tas disuntik bega, kemringet langsung mau sawah. Bakal periksa mana-mana mah, aduh, obat entek dengan